Sakramen Tobat bagian 2. Tata cara pengakuan dosa. Diterjemahkan dan disusun dari sumber-sumber berikut ini. Metode yang paling baik dan mudah untuk mengaku dosa dengan baik adalah dengan membayangkan bahwa pengakuan dosa ini merupakan pengakuan dosa terakhir dalam hidupmu. Santa Teresa memohon kepada para imam untuk sering membicarakan hal ini, sebab Tuhan menunjukkan kepadanya sejumlah besar jiwa yang terkutuk karena tidak melakukan pengakuan dosa dengan baik. Pengakuan dosa yang buruk dikarenakan oleh antara lain: pertama, kurangnya pemeriksaan batin; kedua, kurangnya penyesalan yang sungguh-sungguh; dan ketiga, rasa malu yang salah, yang menutupi satu dosa berat dalam pengakuan dosa. Persiapan sebelum pengakuan dosa. Berikut beberapa doa yang dapat didaraskan sebelum pengakuan dosa. Doa sebelum pengakuan dosa. Doa mohon pengampunan. Doa seruan kepada Roh Kudus. Pemeriksaan batin. Pemeriksaan batin dapat dilakukan berdasarkan 10 perintah Allah, 6 perintah gereja, dan 7 dosa pokok, serta rumusan ajaran Katolik termasuk 4 dosa yang berteriak ke surga, 9 tindakan yang mempengaruhi dosa orang lain, 7 karya amal kasih rohani, 7 karya amal kasih jasmani, dan 8 sabda bahagia. Pemeriksaan batin. Yakinlah bahwa setiap kali kamu mendapat ketidakberuntungan dengan melakukan dosa berat atau dosa ringan, batinmu menegurmu. Memeriksa batin berarti mencari, dengan bijaksana dan tekun, dosa-dosa yang telah dilakukan dan harus diakukan. Perlu bagi kita untuk mengakukan, sejauh yang dapat kita ingat, semua dosa berat yang telah kita lakukan sejak pengakuan terakhir kita yang layak, dengan menyebutkan berapa kali setiap dosa berat itu telah dilakukan. Jika kita hanya memiliki dosa-dosa ringan untuk diakukan, sebaiknya mengakukan satu atau beberapa dosa yang lebih serius di masa lalu. Pemeriksaan batin membantu memberikan perhatian dan ketelitian terhadap dosa-dosa yang pernah dilakukan. Pemeriksaan batin menjadi penting sebab menyangkut keselamatan jiwa kita. Pada saat yang sama, kita juga harus menjaga agar batin kita tidak terusik oleh kecemasan yang berlebihan atau menciptakan kondisi yang terlalu berhati-hati. Kalau tidak, pengakuan dosa akan menjadi beban yang tidak berdasar
dan bukan menjadi seperti yang Kristus kehendaki, yaitu sebagai penghiburan dan penyembuhan bagi jiwa. Pemeriksaan batin sebaiknya didasarkan kepada 10 perintah Allah, 6 perintah gereja, 7 dosa pokok, dan kewajiban-kewajiban hidup kita. Dengan meninjau setiap poin tersebut, kita akan lebih mudah mengingat di mana kita telah gagal atau berdosa dengan pikiran, perkataan, perbuatan, atau kelalaian. Dalam pemeriksaan batin, kita harus benar-benar jujur dan berhati-hati terhadap suara hati yang palsu. Beberapa panduan berikut akan sangat membantu kita. Pertama, kita harus mengamati tindakan kita sendiri, seolah-olah kita sedang memeriksa perbuatan orang lain. Kita harus menghukum diri kita sendiri atas apa yang seharusnya kita lakukan kepada sesama kita. Kedua, jika seorang musuh telah memperhatikan kelakuan kita, mengerti tujuan kita, dan hendak menghancurkan karakter kita, ia akan mencari apa yang paling mungkin dipersalahkan. Perbuatan apa yang akan paling ia kecam? Tindakan apa yang akan paling membuat kita malu jika diungkapkan? Ketiga, kita harus menghakimi diri kita dengan standar yang lebih tinggi. Marilah membayangkan bahwa kita berada di ambang kematian, bahwa kita harus menghadap Sang Hakim kekal untuk memberikan pertanggungjawaban atas kehidupan kita. Daftar berikut akan membantu kita untuk mengetahui dosa-dosa kita. Pemeriksaan batin pendahuluan. Kapan terakhir kali engkau melakukan pengakuan dosa? Apakah engkau sungguh-sungguh menyesal atas dosa-dosa yang telah diakukan? Apakah engkau menyembunyikan atau melupakan dosa berat? Apakah engkau telah melakukan laku tobat sesuai arahan Bapa pengakuanmu? Apakah engkau sungguh-sungguh telah berusaha menjaga niat baikmu? Penyesalan. Setelah melakukan pemeriksaan batin, sangatlah penting untuk membangkitkan penyesalan sejati atas dosa-dosa yang dilakukan. Penyesalan ini harus selalu disertai dengan tekad untuk menghindari semua dosa-dosa serius di masa depan. Dan kita juga harus waspada terhadap dosa ringan yang disengaja. Menurut Konsili Trente, penyesalan adalah kesedihan hati dan kebencian akan dosa yang telah dilakukan, dengan tekad untuk tidak berbuat dosa lagi. Ada dua macam penyesalan, sempurna dan tidak sempurna. Penyesalan yang sempurna merupakan kesedihan atas dosa karena telah menyinggung kebaikan Tuhan yang tidak terbatas. Penyesalan yang tidak sempurna atau attrition pada umumnya muncul dari pertimbangan atas kekejian atau kebejatan dosa, atau dari rasa takut akan neraka dan hukuman. Dapat dipastikan bahwa penyesalan yang tidak sempurna ini cukup untuk mendapatkan keabsahan sakramen tobat. Akan tetapi, kita sebaiknya berupaya untuk meluapkan dalam hati kita penyesalan yang sempurna, sebab dengan demikian, pertobatan kita akan lebih bermanfaat dan lebih menyenangkan Tuhan. Untuk memperoleh penyesalan yang sepenuh hati, maka kita harus dengan sungguh-sungguh memohon rahmat Tuhan dan merenungkan dengan serius betapa jahatnya dosa berat, hukuman kekal yang diakibatkannya, serta kebaikan tak terbatas dari Tuhan yang telah disakiti.
sebaiknya doakan doa tobat sebelum memasuki ruang pengakuan. Pengakuan dosa. Setelah memasuki ruang pengakuan, serahkan diri Anda dalam hadirat Tuhan yang melihat segala sesuatu, dan kemudian bicaralah kepada pelayannya. Berkatilah saya ya Bapa, sebab saya telah berdosa. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada Engkau ya Bapa, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Sudah 1 minggu sejak pengakuan terakhir saya yang pantas. Selama waktu itu, saya mengakui diri saya telah melakukan dosa-dosa berikut. Tanpa melebih-lebihkan atau meringankan pelanggaran yang mungkin Anda sadari, katakan kepada Bapa pengakuan, seolah-olah kepada Tuhan sendiri, dengan rendah hati, penuh kesedihan, dan penyesalan di hati. Setelah itu, akan baik, meskipun tidak pernah wajib, untuk menyebutkan secara khusus satu dosa dari masa lalu yang diperhitungkan yang dapat membawa jiwa pada penyesalan yang lebih dalam. Untuk dosa-dosa ini dan untuk semua dosa yang telah saya lakukan setiap saat, dengan rendah hati saya memohon pengampunan kepada Tuhan dan absolusi dari Anda Bapa jika Anda menganggap saya layak. Kemudian dengarkan dengan penuh perhatian apapun yang dikatakan oleh Bapa pengakuan. Dengan rendah hati menerima laku tobat yang dia berikan, dan ketika dia mengangkat tangannya pada saat absolusi, doakanlah doa tobat. Setelah pengakuan dosa, kita harus kembali bersyukur kepada Tuhan atas belas kasihan-Nya karena telah berkenan mengampuni dosa-dosa kita, memohon agar Dia menyediakan apapun yang kita butuhkan dan memberkati niat baik kita. Segera setelah itu, lakukan laku tobat kita. Allah yang Maha Rahim, aku menyesal atas dosa-dosaku, sebab patut aku Engkau hukum. Terutama sebab aku telah menghina Engkau, yang Maha Murah dan Maha Baik bagiku. Aku benci akan segala dosaku, dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu, hendak memperbaiki hidupku, dan tidak akan berbuat dosa lagi. Allah, ampunilah aku orang berdosa. Amin. Berikut beberapa doa yang dapat didaraskan setelah pengakuan dosa. Doa ucapan syukur, doa permohonan, doa untuk ketekunan, Mazmur pujian yang diambil dari Mazmur 113, penyilihan atau penitensi. Kata satisfaction atau pelunasan berasal dari kata Latin satisfacere yang berarti melakukan dengan cukup. Secara umum, kata ini berarti pembayaran hutang, dan dalam konteks pengakuan dosa, berarti tindakan yang memulihkan kerusakan yang ditimbulkan karena berdosa terhadap Tuhan. Banyak dosa menyebabkan kerugian bagi sesama. Orang harus sedapat mungkin mengganti rugi, umpamanya mengembalikan barang yang dicuri, memperbaiki nama baik orang yang difitnah, memberi sili untuk penghinaan. Keadilan sendiri sudah menuntut ini. Setelah pendosa mengangkat diri dari dosa, ia masih harus mendapat kesehatan rohani yang penuh. Ia harus membuat sili untuk dosa-dosanya, harus memperbaiki kesalahan atas suatu cara yang cocok. Penyilihan ini juga dinamakan penitensi. Kita tidak dapat menerima absolusi tanpa bersedia melunasi keadilan Tuhan.
Dari sini dapat disimpulkan bahwa orang yang bertobat berkewajiban untuk menerima dan memenuhi penitensi yang adil. Domine justitiam tuam timeo, misericordiam tuam imploro, ne eternis penis tradas me, ut in eternis gaudiis fruarte. Tuhan, aku takut akan keadilan-Mu. Aku memohon belas kasihan-Mu. Luputkanlah aku dari siksaan kekal. Izinkanlah aku memilikimu di tengah-tengah kebahagiaan abadi.